Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Yasin, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Di sini kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami dengan judul penerapan algoritma ke prototipe untuk penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri Sofwan dengan NIM akhir 050 dan ada rekan kelompok saya Wildanun Hasanah dengan NIM akhir 001. Selanjutnya ke pembahasan bab 1 akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Oke, di sini ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang permasalahan. Terus ada tujuan, di mana tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, data penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Dataset yang digunakan sebanyak 830 dataset pada tahun 2018 sampai 2019. 3. Kriteria penentuan bantuan: usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan tanah, kepemilikan rumah, jumlah penghuni, kondisi atap, kondisi dinding, kondisi lantai, kepemilikan kamar mandi, sumber air, kondisi sumber penerangan atau listrik. Yang terakhir, kelas keluaran yang dihasilkan adalah 2 klaster, yaitu klaster pertama dan klaster kedua. Di sini juga selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Di sini menjelaskan tentang studi kasus, di mana studi kasusnya mengambil dari intisari latar belakang, dan ada juga teori atau metode data mining, di mana suatu metode pengolahan data untuk menemukan pola yang tersembunyi dari data tersebut. Dan ada juga propagation data. Propagation terdiri atas 4 tahapan, yaitu data cleaning, data integration, data information, dan data reduction. Propagation merupakan bahan input yang berkualitas dan dapat diproses dalam berbagai metode data mining. Di sini juga ada teknik clustering, di mana salah satu metode utama pada data mining. Ada juga gambar ilustrasi clustering, dan ada algoritma ke prototype, salah satu metode clustering yang berbasis partitioning. Algoritma ini adalah hasil pengembangan dari algoritma K-means. Ada juga algoritma K-means hanya dapat bekerja dengan baik untuk set data yang tipe datanya numerik atau interval rasio, namun tidak dapat digunakan untuk fitur kategorikal, nominal, atau ordinal. Nah, di sini ada rumus-rumus untuk menghitung metode-metode di atas. Misalnya modus dari set buka kurung kurawal B, A, C, B, C, A, B, tutup kurung kurawal. Di sini K bisa dikatakan jumlah klaster, sedangkan N adalah jumlah data dalam tiap klaster. Di sini juga lengkap ada keterangannya juga. Dan tahapan clustering dengan menggunakan algoritma K-models adalah sebagai berikut. Ini juga ada beberapa rumus. Dan di sini juga ada distribusi frekuensi. Bagian-bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ini menentukan rank, di mana data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Contohnya R sama dengan data terbesar atau data terkecil. Yang kedua, menentukan banyak kelas yang akan dibuat, K dikali K. Misal 1 ditambah 3,33 log ke N, di mana K bisa dikatakan banyak kelas yang akan dibuat dan N banyaknya data. Yang ketiga, menentukan panjang interval kelas 1 yang
lambangkan dengan R per K, di mana I interval kelas R atau range dan K banyak kelas yang akan dibuat. Selanjutnya, perancangan sistem. Perancangan sistem dibuat untuk menjamin bahwa sistem yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Di sini juga ada orange. Nah, di sini ada data penerima bantuan rumah. Sumber data dan kriteria penerima bantuan rumah sebelum dihitung memakai metode ke prototype. Nah, di sini ada normalisasi data terakhir, di mana normalisasi data ini yang sudah dihitung menggunakan metode ke prototype. Selanjutnya di sini ada implementasi dari data setnya. Pertama-tama kita klik new. Nah, akan terlihat seperti ini. Untuk menginputkan file data yang akan digunakan untuk klasifikasi, kita bisa klik di sini 2 kali, kemudian pilih file, atau bisa drag and drop di sini file. Setelah itu pilih file yang akan digunakan. Untuk melihat dalam bentuk tabel, kita bisa pilih data tabel, kemudian klik 2 kali untuk terdapat 6 atribut, yaitu nomor, eksamen, kondisi rumah, jumlah penghasilan, pemilik rumah, dan status. Nah, setelah itu kita pilih kolom berdasarkan kolom yang akan digunakan dan tidak digunakan. Nah, nomor di sini tidak akan digunakan untuk klasifikasi data. Jadi bisa langsung pindah ke bagian kiri di sini, bisa drag and drop atau klik. Nah, sedangkan targetnya yaitu status. Untuk melihat perbedaannya, kita bisa langsung pilih data tabel. Di sini seperti ini, sedangkan setelah dipilih variabel target dan dibuang variabel ini merupakan variabel target atau variabel target. Nah, setelah itu untuk mengklasifikasi data, pilih tree. Ini kenapa? Karena ini data langsung pilih ke data sini. Kata pilih untuk melihat hasilnya, kita bisa masukkan. Nah, ini berdasarkan kedalaman yang dicarikan. Atau bisa ketika 2 level itu hanya seperti ini, 1 dan 2 level itu. Dan lagi akan sampai 3, 1, 2, 3 sedangkan ini dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini bisa pilih layak karena variabel targetnya tadi status, ada layak dan tidak layak. Misalnya, sedangkan nol ini akan memilih yang lebih banyak. Dari 100 data terdapat 68 data berstatus layak. Dari 100 data tersebut terdapat batu anyam, kondisi rumah dengan batu anyam yaitu 35, sedangkan 65 dengan kondisi rumah batu permanen.
dari 35 kondisi rumah Batu Anyam terdapat 35 atau 100% berstatus layak. Jadi kondisi rumah dengan Batu Anyam itu pasti layak, pasti berstatus layak. Sedangkan untuk batu permanen itu jumlahnya 65 dan yang berstatus layak terdapat 33 data. Kemudian jumlah penghasilan dari 65 batu permanen ini dibagi lagi, ada 38 berpenghasilan sedang atau tinggi dan 27 berpenghasilan rendah. Dari 38 berpenghasilan sedang dan tinggi terdapat 27 data bernilai tidak berstatus tidak layak. Sedangkan yang rendah itu dari 27 data berpenghasilan rendah terdapat 22 atau 81,5% berstatus layak. Kemudian kita bisa melihat lagi box dan sekitar di sini. Ini berdasarkan status, ada yang berstatus layak dari banyaknya laki-laki jumlah 78 dan perempuan berjumlah 22 dari 100 data. Nah, yang berstatus layak dari laki-laki sebanyak berapa di sini, 49-an kira-kira ataupun 48 dan bernilai tidak layak. Sedangkan yang perempuan lebih banyak yang status layak, sekitar 19 atau 18, dan sisanya berstatus tidak layak. Kita bisa rumah penghasilan, karena jumlah penghasilan ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian kita juga bisa memprediksi data, yaitu dengan cara tes dan skor. Nah, di sini belum ada hasilnya karena kita belum memilih metode yang digunakan untuk memprediksi data. Klik di sini 2 kali dan pilih Bayes atau KNN atau dan lain-lain. Kemudian hubungkan, nanti akan ada hasil di tes dan skor. Karena sudah ada metode yang digunakan, yaitu Bayes. Setelah itu kita pilih prediksi dan confusion metric. Prediksi di sini dari data 100 data terdapat ini statusnya itu yang pertama tidak layak, tidak layak, dan seterusnya. Nah, gunakan Bayes, prediksinya itu ada beberapa kesalahan. Ini data pada nomor 7, 6, data pada 6 itu yang aslinya itu berstatus layak, sedangkan menurut Bayes berstatus tidak layak. Nah, di sini terdapat probabilitasnya. Menurut perhitungan Bayes yang ini berstatus layak itu probabilitasnya 0,31, sedangkan yang tidak layak 0,68. Karena lebih besar yang 0,68 menurut Bayes akan dipakai statusnya, yaitu tidak layak. Nah, untuk confusion metricnya itu ngecek banyaknya. Dari 100 data terdapat ini yang aktual itu berdasarkan data yang ada. Layak itu sebanyak 68 dan tidak layak sebanyak 32. Sedangkan menurut prediksi Bayes terdapat layak itu 64 dan tidak layak berjumlah 36. Jadi selanjutnya yakni bab 5, yakni kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini adalah berdasarkan hasil penelitian
atau analisis perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan di atas tadi, maka diperolehlah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah metode prototipe, di mana aplikasi ini mengelompokkan data calon penerima bantuan, rumah layak huni, dan juga yang tidak layak juga mengimplementasikan metode Kemen's prototype. Pada penelitian ini dimulai dengan pengambilan data dari kantor dinas sosial. Data yang diambil akan dimasukkan ke dalam proses clustering menggunakan algoritma prototype dan Kemen's untuk menghitung data yang bertipe numerik atau menggunakan rumus jarak X-linear, sedangkan untuk menghitung data yang bertipe kategorikal menggunakan rumus mods atau modus. Dan untuk yang kedua, kesimpulan yang kedua pada penelitian ini menggunakan 13 parameter yang terdiri dari atas umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan tanah, kepemilikan rumah, jumlah penghuni, jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, juga memiliki kamar mandi, sumber daya air, sumber daya penerangan listrik. Dan dengan menerapkan algoritma prototipe, terbukti mampu memberikan hasil dan mengelompokkan dengan 2 klaster. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami beribu-ribu maaf atas kurang jelasnya atau kurang lebih detailnya dari penjelasan kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.